Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat, bersama saya, analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi, menganalisa kondisi politik hingga hari ini di Bumi Panrita Lopi atau di Kabupaten Bulukumba. Di Pilkada Bulukumba ini terjadi head to head. Petahana Andi Muchtar Ali Yusuf atau Andi Uta ditantang oleh Jamaluddin M. Samsir dan Tommy Satria Yulianto. Alhamdulillah, Andi Muchtar Ali Yusuf ini masih menggandeng Andi Edi Manap, pasangannya, wakil bupatinya, sehingga mereka masih menjadi petahana yang utuh menghadapi kontestasi Pilkada Bulukumba 2024. Saya ingin memberikan gambaran pergerakan elektoral. Saya pernah dalam podcast saya mengatakan bahwa Andi Uta, Andi Edi Manap itu memiliki survei atau elektoral masih di 60-an% ke atas. Itu benar. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas secara lengkap. Memang di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 19 sampai 27 Agustus lalu, gambaran data PT IP menggambarkan memang Andi Uta pada saat itu yang kami simulasikan masih berpasangan dengan Andi Edi Manap itu masih ada di angka 60,8%. Dan di akhir Agustus itu Jamaluddin M. Samsir, Tommy Satria Yulianto 20,5%, sedangkan yang tidak menjawab dan merahasiakan 18,7% atau undecided voters. Nah, seperti itu. Artinya di akhir Agustus itu pergerakan dari Jamaluddin M. Samsir dan Tommy Satria Yulianto itu belum terlalu terekam survei. Sehingga jarak antara dia dengan pasangan petahana masih sangat jauh. Namun kondisi itu ada sedikit perubahan di bulan September ini. Di bulan akhir September kemarin, tepatnya dari tanggal 22 sampai 29 September 2024, kami memiliki data yang baru terkait dinamika Pilkada Bulukumba, di mana di sini pasangan nomor urut 2 Andi Muchtar Ali Yusuf, Andi Edi Manap masih tetap mempertahankan angka 60%, cuma ada sedikit penurunan. Kalau sebelumnya 60,8, sekarang tinggal 60,2 atau turun 0,6%. Tidak, 0,6% itu artinya tidak sampai 1%. Seperti itu. Kemudian Jamaluddin M. Samsir, Tommy Satria Yulianto ada kenaikan. Ada tren naik dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau di akhir Agustus kemarin 20,5, sekarang dia ada di 24,7%. Atau ada kenaikan 4,2% dalam kurun waktu hampir 1 bulan ini. Seperti itu. Artinya kerja-kerja politik dari Jamaluddin M. Samsir dan Tommy Satria Yulianto mendapatkan respon positif untuk kenaikan elektoral mereka. Sementara Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edi Manap bertahan di angka 60-an, cuma ada sedikit penurunan, atau bahasanya dia stagnan di angka 60%. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, jika begini pergerakan data, maka kemungkinan besar ada peluang Jamaluddin M. Samsir, Tommy Satria Yulianto untuk bisa mengimbangi kekuatan elektoral
dari Andi Uta, Andi Edi ke depan. Kenapa? Karena mereka mampu meningkatkan kerja-kerja politiknya dan mengalami kenaikan elektoral, tren naik, dan Andi Uta, Andi Edi memaksa Andi Uta, Andi Edi stagnan. Seperti itu. Nah, saya sampaikan bahwa memang kalau dalam pertarungan politik itu, kalau terjadi head to head di suatu daerah, apalagi ada petahananya, maka jarak antara 60 hingga 24 itu adalah jarak yang sangat dekat. Kenapa? Karena lompatan pemilih itu kalau head to head itu sangat ekstrim. Lompatan pemilih itu sangat ekstrim. Sehingga memang Andi Uta, Andi Mukhtar Ali Yusuf ini harus mampu mempertahankan tren elektoralnya, laju elektoralnya agar tidak berbalik turun. Karena kalau dia tidak mempertahankan, maka laju turun elektoralnya bisa akan terjadi dalam kurun waktu hampir 2 bulan ke depan. Begitupun sebaliknya Jamaluddin M. Samsir dan Tommy Satria Yulianto ini yang trennya lagi naik ini, ketika dia lebih memperkuat kerja-kerja politiknya, lebih kerja-kerja kreatif, lebih mampu melakukan gradasi dari akseptabilitas petahana, maka tren elektoralnya itu bisa naik dalam kurun waktu 1 bulan ke depan, mungkin bisa naik di atas 30%. Ketika dia mampu melakukan gradasi akseptabilitas dari petahana. Gradasi yang saya maksud itu adalah ketika dia mampu menekan dia bisa menekan akseptabilitas dari Andi Uta, Andi Edi dengan lebih banyak memunculkan sebuah wacana-wacana yang lebih menarik dan mampu membumikan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dari petahana, ketidakberhasilan petahana, dan mampu menjual program-program pembanding yang lebih efektif, lebih masuk akal, lebih rasional, yang menjadi nilai jual dari Jamaluddin M. Samsir dan Tommy Satria Yulianto daripada petahana. Ini yang ditunggu. Karena sampai hari ini, dari temuan kami di lapangan, Jamaluddin M. Samsir dan TSY ini masih berkutat di wilayah pencitraan. Belum ada gerakan-gerakan sistematis yang sampai ke akar rumput yang dilakukan oleh mereka. Dalam arti kata, belum ada sebuah pertemuan-pertemuan sistematis dalam rangka membumikan apa yang menjadi nilai jualan politiknya untuk melawan petahana. Nah, seperti itu. Petahana pun saya lihat ada perbedaan pola-pola kerjanya dibanding sebelumnya. Mungkin karena petahana saat ini adalah incumbent, lebih banyak mengandalkan infrastruktur kabupaten, karena memang petahana itu sangat diuntungkan, dekat dengan kepala desa, dekat dengan RT RW, dusun. Kelihatannya petahana lebih banyak melakukan pressure kerja-kerja politik melalui perangkat-perangkatnya ini, dan juga mungkin tim-tim yang sudah siap dari 2020 yang lalu, seperti itu. Nah, di sini Jamaluddin M. Samsir dan TSY ini juga saya melihat lebih banyak mengandalkan jaringan tim Golkar, lebih banyak mengandalkan jaringan tim TSY yang menjadi calon bupati di 2020 yang lalu kalau tidak salah, dan hadirnya Arun Spin selaku ketua tim pemenangan dari JMS ini dan TSY ini juga menggabungkan antara relawan-relawan TSY 2020 dengan relawan Arun Spin yang dua-duanya adalah calon di 2020 lalu yang menjadi penantang dari Andi Uta. Kalau tidak salah, Arun Spin dulu berpasangan dengan almarhum Haji Askar. Dan saya lihat penggabungan tim-tim dari Arun Spin dan TSY ini yang banyak mendominasi kerja-kerja politik dari pasangan Jadimi yang menggunakan tagline Jadimi. Nah, seperti itu. Tetapi
Ini tidak cukup. Tidak cukup kalau tidak di-backup dengan kerja-kerja program sistematis yang dilakukan oleh Jamaluddin M. Samsir dan TSY. Saya pikir selaku aktivis, kedua-duanya pasti maju, tidak sekedar maju, karena yang dihadapi ini bisa dikatakan juga adalah tembok keras yang dihadapi. Pasangan petahana ini, Andi Utta, Andi Edi Manap ini, bisa dikatakan pasangan yang sangat komplit. Dari segi kefiguran kedua-duanya adalah figur yang sangat matang. Dari segi finansial, kos politik, ini kekuatan utama dari pasangan petahana ini, dan mereka pengendali infrastruktur daerah sebagai pasangan petahana. Nah, ini PR yang besar dari Jamaluddin M. Samsir. Tetapi Jamaluddin M. Samsir ini yang trennya agak bagus ini membuat ada ruang-ruang dia untuk bisa mengimbangi Andi Utta, Andi Edi ini, sehingga saya memprediksi besar kemungkinan Jamaluddin M. Samsir TSI ini akan memaksa Andi Utta, Andi Edi untuk juga kerja keras untuk bisa mempertahankan turunnya elektoralnya, karena ada kemungkinan ke depan akan terjadi penurunan elektoral dari Andi Utta. Dari 60 ini bisa turun di bawah 60, tetapi dalam kurun 1 bulan ke depan, keyakinan kami dia masih bisa mempertahankan di atas 50%, dan Jamaluddin M. Samsir TSI ini bisa naik di atas 30% 1 bulan ke depan, sehingga di awal November nanti ini, pertarungan antara dua pasangan ini akan semakin seru, karena pasangan JMS atau Jadim ini akan semakin mengejar, dan pasangan Andi Utta, Andi Edi ini akan menggunakan strategi bertahan untuk bisa menahan perolehan elektoralnya tetap bertahan di atas 50%. Untuk persyaratan dia bisa mengamankan kemenangan kembali, kita nantikan ke depan. Mudah-mudahan PT IP masih bisa turun melakukan survei nanti, apakah di akhir bulan 10 ini atau di awal bulan November nanti, dan masih bisa memberikan gambaran edukasi terkait pergerakan elektoral di bumi Pandrita Lopi ini. Untuk itu, jangan pernah berhenti mengikuti dan menonton analisa-analisa saya di IP Show ini untuk menjadi bahan referensi, menjadi indikator-indikator masyarakat Bulukumba dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk melihat pergerakan elektoral, pergerakan bakal calon di Sulawesi Selatan menuju Pilkada Serentak 2027 November nanti. Terima kasih dari saya, Swadi Dirus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.